Assalamualaikum. Halo Sobat BK, apa kabar? Berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya Sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang kode etik profesi konselor Indonesia. Dan yang akan kita bahas adalah pengertian, dasar, tujuan, dan prinsip pokok kode etik profesi bimbingan dan konseling. Kualifikasi, kompetensi, dan kegiatan profesional konselor. Hubungan konseling, kerahasiaan dalam hal-hal yang bersifat pribadi, evaluasi, asesmen dan interpretasi, dan pelanggaran terhadap kode etik. Sobat BK, di video kali ini yang akan kita bahas adalah kerahasiaan dalam komunikasi dan hal-hal yang bersifat pribadi. Kerahasiaan dalam komunikasi dan hal-hal yang bersifat pribadi. Sobat BK, konselor menyadari bahwa kepercayaan merupakan hal yang paling utama dalam hubungan konseling. Konselor berusaha mendapatkan kepercayaan konseling melalui hubungan konseling, menciptakan batasan dan keleluasaan yang sepatutnya, hingga menjaga kerahasiaan. Konselor mengkomunikasikan tolok ukur kerahasiaan dengan cara yang baik dan bisa diterima oleh konseling. Menghargai hak-hak konseling, yaitu kesadaran konselor akan keberagaman atau hal yang bersifat multikultur. Menghargai hal-hal yang bersifat pribadi menyangkut kehidupan konseling. Menghargai kerahasiaan informasi mengenai konseling. Dalam hal ini, konselor hanya berbagi informasi seizin konseling atau berdasarkan pertimbangan etis dan hukum, dan menjelaskan berbagai keterbatasan kerahasiaan ataupun situasi-situasi tertentu yang menyebabkan kerahasiaan harus dibuka. Hal ini bisa dilakukan pada tahap pengenalan dalam proses konseling. Berbagi informasi dengan pihak lain, yaitu pegawai lembaga. Dalam hal ini, konselor harus memastikan keamanan dan kerahasiaan informasi mengenai data-data konseling yang diurus oleh pegawai lembaga, termasuk pegawai, mahasiswa, asisten, dan tenaga sukarela. Tim konselor. Jika penanganan konseling melibatkan sejumlah konselor dengan perannya masing-masing, maka konseling terlebih dahulu diberitahukan mengenai hal tersebut dan diinformasikan apa saja mengenai dirinya yang akan dibagi dalam tim tersebut. Pihak ketiga yang membiayai. Konselor akan membagi informasi kepada pihak ketiga mengenai konseling jika konseling membuat perjanjian dengan pihak yang memiliki otoritas. Memindahkan informasi rahasia. Sobat BK, konselor memperhatikan dan memastikan keamanan pemindahan data-data rahasia dengan komputer melalui surat elektronik, mesin fax, telepon, dan perlengkapan teknologi komputer lainnya. Rekaman data konseling. Kerahasiaan rekaman terkait dengan proses dan tempat penyimpanan
hingga orang-orang yang memiliki wewenang untuk rekaman tersebut. Izin untuk merekam. Konselor meminta izin kepada konseling untuk merekam proses konseling dalam bentuk elektronik maupun bentuk lain. Izin untuk observasi. Konselor meminta izin dari konseling dalam rangka observasi sesi konseling dalam lingkungan pelatihan, seperti meninjau hasil transkrip bersama peninjau dan fakultas. Rekaman bagi konseling. Sobat BK, konselor hanya memberikan salinan rekaman kepada konseling yang memang memerlukan. Konselor membatasi pemberian salinan rekaman atau sebagian salinan kepada konseling hanya jika isi rekaman tersebut akan mengganggu atau menyakiti perasaan konseling. Dalam situasi konseling yang melibatkan banyak konseling, maka konselor hanya memberikan salinan rekaman data yang menyangkut konseling yang memintanya dan tidak menyertakan salinan data yang menyangkut konseling lain. Bantuan dengan rekaman data. Konselor memberikan bantuan kepada konseling dengan cara memberikan konsultasi dalam memaknai rekaman data, membuka atau memindahkan rekaman. Sobat BK, konselor meminta persetujuan tertulis dari konseling untuk membuka atau memindahkan rekaman data kepada pihak ketiga yang memiliki wewenang. Penyimpanan dan pemutihan rekaman setelah konseling berakhir. Sobat BK, jika konselor mengatur penyimpanan rekaman data konseling dengan mengikuti tahapan pengakhiran agar memudahkan proses membuka data tersebut di masa yang akan datang, ataupun jika rekaman tersebut akan dimusnahkan. Konselor memelihara data rekaman konseling dengan tetap menjaga kerahasiaannya. Penelitian dan pelatihan, yaitu persetujuan institusi atau lembaga. Sobat BK, jika konselor akan menggunakan informasi-informasi mengenai konseling sebagai bagian dari perencanaan penelitian, maka konselor harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari institusi atau lembaga tempat konselor bekerja, dan informasi rahasia yang diperlukan dalam penelitian. Konselor menjaga kerahasiaan setiap rekaman data konseling dengan sebaik-baiknya jika penelitian yang akan dilakukan melibatkan banyak pihak. Konsultasi. Perjanjian. Sobat BK, jika konselor memberikan konsultasi terkait dengan permasalahan konseling dengan pihak lain, konselor membuat perjanjian dengan setiap individu yang terlibat dengan memberitahukan bahwa konseling ini memiliki hak untuk dijaga kerahasiaannya kepada setiap individu dan menjelaskan akibat-akibat yang mungkin terjadi jika kerahasiaan tersebut dibocorkan ke pihak lain. Menghargai hal-hal yang bersifat pribadi. Sobat BK, konselor memberikan konsultasi ataupun mendiskusikan permasalahan konseling dengan tujuan profesional hanya kepada pihak-pihak yang terkait, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas konseling. Sobat BK, demikianlah sharing kali ini. Kode etik Profesi Konselor Indonesia dengan subjudul
kerahasiaan dalam komunikasi dan hal-hal yang bersifat pribadi. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.